Ada pertanyaan, bolehkah sholat sunnah tapi masih ada kodoan? Tergantung kodoannya. Kalau kodoannya itu yang wajib faurian seketika, seperti ia meninggalkan sholat tanpa uzur, maka tidak boleh dia sholat sunat. Dia wajib menghabiskan waktunya untuk mengkodok sholat-sholatnya yang ia tinggalkan dalam keadaan lalai. Tapi kalau sholatnya itu dia tinggalkan karena uzur, ketiduran misalnya, atau kelupaan karena disebabkan yang mubah, maka dia tidak wajib mengkodoknya fauran seketika, boleh mengkodoknya kapanpun, sehingga dia bisa melakukan sholat-sholat sunat. Tapi kalau kodokan yang dimaksud adalah yang pertama tadi, dia tinggalkan karena lalai, karena memang waktu masih zaman dahulu sebelum dia bertaubat, dia lalai betul dari agama, lari dari Allah dan Rasul. Lalu sekarang dia ingin bertaubat, maka dia tidak usah menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang sunnah, mending dia sibukkan diri untuk mengkodok sholat-sholatnya yang telah lalu. Jadi kalau hendak sholat sunat, mending kodok sholat subuh rakaataini qadaan lillahi ta'ala, sholli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi ta'ala. Dan waktu kodokan itu tidak dibatasi, kapan saja boleh mengkodok. Jangan kira mengkodok sholat subuh harus di waktu subuh juga, tidak, kapan saja boleh. Ya, kamu ingin mengkodok sholat subuh di waktu zuhur misalnya, sebanyak-banyaknya, berapa kali meninggalkan sholat subuh? 10 kali, kamu kodok 10 kalinya di waktu zuhur misalnya, sah, gak apa-apa. Iya, kias sholat yang lainnya. Nah, ini kalau kita meninggalkan sholat karena lalai, bukan karena uzur, maka wajib mengkodoknya fauran, fauriyah. Ketika kita diwajibkan fauran, maka jangan menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah, sibukkan saja dengan kodokan saja. Malam Ramadan, Bib, orang biasanya tarawih, saya mau ikut tarawih tapi saya niatnya kodokan, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Imam niatnya usolli sunat tarawih rakaatain, kamu niatnya usolli fardhu subhi rakaatain, kodokan lillahi ta'ala, sah, sah, boleh. Yang penting nazam, urutan sholatnya itu sama sampai salam. Bahkan walaupun beda rakaat nggak apa-apa, yang penting nazam, urutan dan tertib sholatnya sama, nggak apa-apa. Orang niatnya tarawih, ente niatnya kodok subuh, tapi ulun kada berkunut-kunutan, nggak apa-apa, kunut sunnah aja kok. Iya. Lagi pula kalau mau baca doa kunut yang ringkas pun boleh, karena kunut itu adalah yang mengandung pujian kepada Allah, doa dan sholawat kepada Nabi. Andai kata kita mengatakan Allahumma ghfirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, kunut itu. Karena Allahumma ghfirlinya adalah doa, ya ghafur adalah pujian kepada Allah, zat yang maha pengampun, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, salawat, selesai, kunut juga itu. Kalau toh mau baca juga, andai kata tidak dibaca doa kunutnya, sah saja, nggak apa-apa. Yang penting urutan sholatnya sama, walaupun rakaatnya beda. Orang misalkan sholat isya, kita mengqadha subuh, kita niatnya subuh, dia sholat isya. Ketika ia rakaat kedua dan tasyahud awal, itu bagi kita yang mengqadha adalah rakaat terakhir, tasyahud akhir. Biar imam berdiri lagi, kamu salam, boleh, asal kamu niat subuh, imam niat sholat isya. Yang penting urutan sholatnya, aturan irama sholatnya tidak berbeda. Ya, yang berbeda itu bagaimana contohnya? Yang berbeda itu contohnya adalah imam sholat jenazah, inti mengqadha sholat zuhur, yang nggak sah. Kenapa? Imam hanya takbir, nggak ruku, nggak i'tidal, nggak sujud. Ente pas imam takbir Allahu akbar, takbir kedua ente ruku, imam takbir, nggak sah, karena tidak pas nazam sholatnya, aturan sholatnya beda. Atau orang yang sedang sholat gerhana bulan atau gerhana matahari, yang mengamalkan sunnah berdiri 2 kali, ruku 2 kali, ente sholat di belakangnya dengan niat mengqadha asar misalnya, ya nggak sah. Karena apa? Ketika imam ruku, imam bangun lagi, ente bangun lagi, ente i'tidal, imam baca Fatihah lagi, karena ia ingin melaksanakan sunat sholat gerhana yang dilakukan 2 kali berdiri 2 kali ruku. Kan beda. Di dalam sholat asar nggak ada 2 kali berdiri 2 kali ruku. Itu namanya beda nazam, beda irama atau aturan, sehingga
tidak sah kalau kayak gitu. Selama aturannya masih sama, walaupun beda rakaat, apalagi hanya sekedar beda niat saja, rakaatnya sama, maka hukumnya sah. Jadi ketika imam sholat tarawih, dia niat tarawih, sunat tarawih 2 rakaat, ente niat sunat qadaan apa fardu subuh qadaan rakataini lillahi ta'ala, ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi rakataini qadaan ma'muman lillahi ta'ala, sah. 20 rakaat berarti 20 kali sholat subuh inti qada. Apa? 10 kali sholat subuh inti qada. Iya, 20 rakaat, 10 kali sholat subuh inti qada. Lumayan setiap malam. Iya, akhirnya terbayar semua qadaan subuhnya. Subuh, nanti lanjutkan zuhurnya, lanjutkan asarnya, begitu seterusnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kesimpulannya, sholat itu ada kalanya ditinggalkan karena udzur, maka ini tidak apa-apa kita melaksanakan sholat yang sunnah, tapi tetap wajib diqadha. Hanya saja kita diberi waktu kapan saja. Tapi kalau meninggalkan sholatnya bukan karena udzur, karena lalai, memang malas, koler dan lain-lain, maka ini wajib mengqadhanya fauran. Ini fauriyatul qadha, maka seketika tidak boleh kita menyibukkan diri dengan ibadah yang sunnah. Wajib kita sibukkan dengan ibadah yang fardu. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah bil